adalah tampak depan dari Museum Pendidikan Nasional UPI. Untuk harga tiketnya dikenakan biaya 15.000 per orang. Mari kita masuk ke pintu utama. Setelah kita masuk ke pintu utama, kita akan masuk ke lantai pertama di museum ini. Di lantai ini ada mengenai pendidikan klasik dan pendidikan berbasis agama. Jadi, di ruangan ini menjelaskan sistem pendidikan di masa prasejarah yang masih sangat sederhana. Selain itu juga konvensional dan juga lebih ke pendidikan non-formal. Intinya, belajar bertahan hidup dari tempat satu ke tempat lainnya. Salah satu contoh pembelajarannya yaitu cara memburu. Jadi di sini terdapat beberapa macam ilustrasi manusia yang sedang memburu. Selanjutnya mengenai pendidikan berbasis agama. Nah, di sini ada yang menjelaskan bahwa pendidikan terjadi di Nusantara tidak terlepas dari peranan agama yang masuk dan berkembang seperti yang kita ketahui. Bahwa agama yang pertama masuk ke Nusantara yaitu agama Hindu dan Buddha. Sehingga di ruangan ini juga banyak menggambarkan ruangan-ruangan tempat ibadah berbagai agama dan beberapa foto yang berhubungan dengan pendidikan berbasis agama pada masa prasejarah. Selanjutnya kita masuk ke lantai 2, di mana di ruangan ini menjelaskan tentang pendidikan zaman kolonial. Pada ruangan ini menjelaskan pendidikan zaman kolonial atau Hindia Belanda abad ke-20, di mana pada masa Hindia Belanda ada 3 jenjang sekolah, yaitu sekolah rendah, menengah, dan tinggi. Selain itu, terdapat beberapa koleksi foto klasik dari sekolah zaman dahulu. Dan pendidikan di zaman kolonial ini berkaitan dengan politik etis atau politik balas budi yang digaungkan oleh kaum liberal. Dan bisa kita lihat juga beberapa koleksi alat tulis yang digunakan pada saat pendidikan zaman kolonial. Selanjutnya ada ruangan mengenai pendidikan zaman pendudukan Jepang. Dalam ruangan ini terdapat beberapa banyak ilustrasi seperti ilustrasi sedang upacara, belajar, dan terdapat beberapa koleksi baju seragam yang digunakan pada saat pendidikan masa pendudukan Jepang, dari mulai kelas rendah hingga kelas tinggi.
Di sini juga terdapat beberapa koleksi foto yang merupakan para menteri pendidikan dari masa ke masa. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruangan yang menjelaskan mengenai pendidikan pada saat zaman kemerdekaan. Pendidikan zaman kemerdekaan ditandai dengan adanya kurikulum, di mana kurikulum pertama yaitu pada tahun 1947. Di sini juga kita dapat melihat berbagai aktivitas-aktivitas pendidikan dari zaman dahulu hingga sekarang. Selanjutnya, ada mengenai pendidikan zaman reformasi. Di sini terdapat berbagai macam koleksi buku yang digunakan dari dulu hingga sekarang. Selain itu, kita juga dapat melihat berbagai koleksi seragam guru dan siswa yang digunakan dari dulu hingga sekarang. Nah, di lantai selanjutnya, kita bisa melihat tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Salah satunya, kita bisa melihat ruangan Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang mana dia mendirikan Sekolah Dewi Sartika, yang awalnya bernama Sekolah Istri. Ini didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tahun 1904 di Paseban, Kabupaten Bandung. Kurikulum yang diberikan di Sekolah Pimpinan Raden Dewi Sartika ini disesuaikan dengan kurikulum sekolah kelas 2 milik pemerintah, tetapi ditambah dengan mata pelajaran keterampilan seperti memasak, mencuci, membatik, menyetrika, menjahit. Intinya yang ada kepentingannya dengan kegiatan rumah tangga. Di ruangan selanjutnya juga ada sejarah perkembangan UPI. Pada ruangan ini terdapat sarana dan prasarana yang digunakan pada saat pembelajaran di Universitas Pendidikan Indonesia. Di lantai selanjutnya ada mengenai sekolah di Jawa Barat pada tahun 1920 hingga 1961. Pada ruangan ini menceritakan tentang perkembangan pendidikan di wilayah Jawa Barat yang telah mampu merefleksikan sifat-sifat masyarakat di Jawa Barat yang terbuka terhadap pendidikan multibudaya. Di sini juga terdapat beberapa koleksi dan ilustrasi mengenai permainan yang ada di Jawa Barat, seperti egrang, kuda lumping, congklak, ketapel, dan lain sebagainya. Di ruangan terakhir ini juga menceritakan mengenai pertempuran Bandung Utara atau Batara, yang sekarang dikenal dengan Bumi Siliwangi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.